warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajmain. Puji syukur kehadirat Allah yang Maha Kuasa sehingga kita bisa menghadiri acara diseminasi pada hari ini. Dan salawat serta salam kita aturkan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan melafazkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Sungai Mandau, yang kami hormati Bapak Ibu yang bersedia hadir pada hari ini. Baiklah, pada hari ini kita akan mengadakan dua diseminasi. Diseminasi pertama akan dilaksanakan oleh sahabat kita Ibu Evi Ristia SPD dengan judul diseminasi budaya positif. Diseminasi budaya positif. Diseminasi kedua nanti akan dilakukan oleh saya sendiri dengan judul diseminasi pembelajaran abad 21 realistic mathematics education dan STEM. Baiklah, untuk rangkaian acara yang pertama kami minta kesediaan Bapak Kepala Sekolah untuk memberikan kata sambutan sebagai pembukaan, sekaligus pembukaan. Kepada Bapak kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa rasulillah ajmain. Pertama-tama mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari ini kita dapat berkumpul di ruangan ini dalam acara itu diseminasi dari ujung mas diseminasi budaya positif Google dan 14 dan RNE dan STEM. Yang insya Allah sebentar lagi akan disampaikan oleh rekan-rekan guru kita yaitu Ibu Evi dan Ibu Atika Komalasari. Mudah-mudahan apa yang mereka sampaikan ini dapat bermanfaat bagi kita dalam melaksanakan proses belajar mengajar di sekolah kita. Mudah-mudahan kegiatan ini berjalan lancar sesuai dengan harapan kita bersama. Selanjutnya salam doa kita kirim kepada Allah dan bersama Muhammad SAW mengucapkan Allah bersama Muhammad SAW. Bapak Ibu yang saya hormati, pada hari ini ibu-ibu kita, rekan-rekan guru kita akan melaksanakan serangkaian kegiatan apa namanya? Pemaparan materi tentang diseminasi payah menyebut dari dia. Awak tahu semen kelas 9 lain artinya kan disebut budaya positif yang model 14 dalam kegiatan guru penggerak yang satu-satunya berasal dari sekolah kita SMP 1 Surabaya. Mudah-mudahan untuk yang akan datang ya rekan-rekan kita yang lain nanti ikut termotivasi untuk melaksanakan kegiatan guru penggerak ini. Itu harapan Bapak. Dengan tidak membebani yang berkhidmat, jadi kegiatan ini resmi kami buka. Mudah-mudahan kegiatan ini berjalan dengan lancar. Amin ya rabbal alamin. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak atas sambutannya dan pembukaannya. Berikutnya acara selanjutnya kita langsung ke inti saja, diseminasi budaya positif dalam rangka pemaparan materi oleh Bu Evi Ristia, calon guru penggerak angkatan 9. Kepada Ibu Evi Ristia kami persilakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala SMP Negeri 1 Sungai Mandau, kemudian rekan-rekan guru yang berkesempatan hadir pada pagi hari ini. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan ini kita masih diberikan nikmat kesehatan sehingga kita bisa berkumpul di sini. Kemudian sholawat dan salam tak lupa pula kita hadiahkan buat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik Bapak Ibu, terima kasih atas waktu yang sudah diluangkan. Kemudian kami juga berterima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah yang sudah memberikan dukungannya kepada kami untuk melakukan kegiatan ini. Baik Bapak Ibu, saya Evi Ristia, guru penggerak angkatan, calon guru penggerak angkatan yang 9. Saya berada di bawah naungan fasilitator Bu Ria Ratna Dewi dan pengajar praktik Bu Purwanti. Nah, adapun tujuan dari diseminasi ini adalah mengimplementasikan budaya positif, yaitu ada paradigma belajar, disiplin positif, motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol, restitusi, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Sebelum kita membahas ini, kita akan breaking terlebih dahulu. Kebetulan kita sudah hafal gerakan ini, jadi kita pakai yang kemarin aja. Saya meminta kesediaan Bapak Ibu untuk berdiri di tempatnya masing-masing. Dan terima kasih Bapak Ibu. Ya, ini adapun budaya positif yang pertama, yaitu tentang disiplin positif. Apa sih yang dimaksud dengan disiplin positif ini? Jadi disiplin positif ini adalah suatu pendekatan untuk menerapkan disiplin dalam diri anak tanpa hukuman dan hadiah. Jadi kalau berbicara tentang disiplin ini, maka akan selalu dikaitkan dengan kontrol, yaitu dalam hal ini
guru mengontrol murid. Nah, ini ada suatu permainan, permainannya dengan cara berpasangan, yaitu satu orang menggenggam tangannya, ya. Satu orang berusaha untuk membuka genggaman ini tadi, boleh dengan hardik, dengan mengancam, dengan menghardik, merayu, menyuap, ataupun dengan cara apa saja. Nanti saya bagikan kertasnya, tulis benda yang paling berharga menurut Bapak Ibu, tapi tidak disyaratkan nama suami ya Bapak Ibu. Barang berharga lainnya, tulis nanti digenggam kuat-kuat, terus kawan satunya membuka. Tulis nama benda yang paling berharga. Tapi bermainnya harus berdua. Satu yang membuka, satu lagi yang ini, yang menggenggam. Nanti saya bagi waktu ya Bapak Ibu 30 detik. Kira-kira bisa dibuka atau tidak, terserah, mau dirayu, mau disuap, mau pokoknya dengan cara apa saja gitu. Ya. Udah Bapak Ibu, silakan digenggam kertasnya. Saya berikan waktu 30 detik. Udah Bu Hemi? Satu orang aja. Yang satu menggenggam kertasnya, yang satu membuka. Jadi kertasnya satu aja. Iya, satu aja. Misalkan Bu Hemi menggenggam, Bu Hemi yang membuka gitu ya. Oke, saya hitung 1, 2, 3 ya Bapak Ibu, waktunya 30 detik. Gunakan trik apa saja, oke? 1, 2, 3. Detik waktunya. Ada 15 detik lagi. Oke, 5, 4, 3, 2, 1. Ya, habis waktunya. Siapa yang bisa membukanya tadi Bapak Ibu? Tangan yang terbuka dengan siapa? Oke, Bu Emma, Bu Atika, berhasil semua ya, berarti terbuka. Nah, apa maksudnya ini? Maksudnya adalah seandainya ini tadi adalah murid yang kita genggam, murid, kemudian yang menghardik, yang merayu itu adalah guru. Bagaimanapun caranya, guru ini mau menghardik, mau marah, dia tidak akan bisa mendisiplinkan anak itu jika anak itu tidak mau disiplin. Jadi kontrol dirinya itu di genggaman atau yang membuka Bapak Ibu? Yang membuka kontrol itu yang punya genggaman atau yang membuka? Yang menggenggam ya. Ya, yang menggenggam sebenarnya. Kalau dia tanpa dirayu, kalau dia punya niat untuk membuka, terbuka kan? Maksudnya kalau anak itu punya dalam diri dia kesadarannya sendiri untuk disiplin, maka dia akan disiplin. Nah, ini dia. Kita banyak salah paham tentang konsep kontrol ini. Kita ingin mendisiplin anak dengan kontrol berbagai cara. Yang pertama yaitu ilusi guru mengontrol murid. Kita memaksa murid untuk mengikuti aturan. Memang terkadang anak itu mengikuti aturan, nampak kita. Cuman yang sebenarnya terjadi, anak itu di luar kontrol kita, ya Bapak Ibu. Itu salah konsep yang pertama. Kemudian kesalahpahaman yang kedua yaitu ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Penguatan positif ini membujuk, kita membujuk anak ini supaya mau mentaati aturan. Ini hanya berlaku untuk jangka pendek saja, tidak untuk jangka panjang. Dua kesalahpahaman kita. Kemudian yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter.
Misalkan begini, ibu sangat kecewa sama kamu nak, kamu melakukan pelanggaran, dan ini tentunya membebani orang tua kamu. Kita pikir maksud kita itu biar dia punya rasa bersalah, biar dia mengikuti aturan, tapi sebenarnya yang terjadi kita sedang menggiring anak itu kepada kegagalan. Apa kegagalannya? Dia berpikir, oh saya ini tak berguna, begitu ya. Kemudian lagi, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Benar atau tidak kita merasa bahwa kita punya hak untuk memaksa anak? Benar ya. Padahal jika anak itu dipaksa, ya seperti itu tadi, tak akan bisa. Harus dari hati dia sendiri. Oke, ini dia disiplin positif tadi ya. Pendekatan mendidik anak untuk melakukan kontrol diri, menguasai diri, dan pembentukan kepercayaan diri. Nah, bagaimana sih caranya anak-anak ini biar mengikuti aturan? Tentu harus ada motivasi. Motivasi ini pun ada yang bagus, ada yang tidak. Kita lihat motivasinya. Ada motivasi eksternal. Ada anak itu dia patuh kepada aturan karena dia takut terhadap hukuman. Ya. Kemudian kedua, motivasi eksternal. Ini bagus, kelihatannya bagus nih. Kita kasih imbalan atau kita kasih penghargaan biar dia patuh. Padahal ini tidak. Kemudian yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri, motivasi internal. Nah, motivasi inilah yang harus kita tanamkan kepada anak didik kita. Tentu untuk menanamkannya butuh proses dan tidak mudah. Tapi itulah pendidik harus tetap semangat. Nah, sekarang kan ada kurikulum merdeka ya Bapak Ibu. Jadi merdeka itu tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap membuat memerintah diri sendiri. Maksudnya apa? Kita harus menanamkan kepada anak itu agar dia bisa memerintahkan diri sendiri. Maksudnya apa? Misalkan operasi semut, dia bisa melakukannya tanpa harus diawasi. Intinya kesadaran tadi. Ini dia ada hukuman, penghargaan, konsekuensi, restitusi. Nah, maupun penghargaan, hukuman yang kita berikan pada anak agar anak itu patuh, itu tak bagus. Itu hanya menghancurkan potensi dia saja. Cara yang bagus apa? Yaitu dengan restitusi, yang menjadi sebuah pendekatan untuk menciptakan disiplin positif. Ini dia ciri-ciri hukuman tidak terencana. Murid tidak tahu apa yang akan terjadi. Murid tidak dilibatkan, bersifat satu arah, berupa fisik ataupun psikis. Misalkan terkadang dia tidak buat tugas, kita suruh dia mencatat, saya tidak akan mengulangi lagi 100 kali misalkan. Nah, itu merupakan hukuman. Apa bedanya dengan konsekuensi? Konsekuensi ini terencana, sudah disepakati, dibuat guru dan murid, diberikan berdasarkan data yang diukur. Guru selalu memonitor murid. Namun yang tidak bagusnya, ada juga murid tetap dibuat tidak nyaman. Jadi konsekuensi ini bukan cara untuk mendisiplinkan anak juga. Nah, coba kita bedakan ini. Yang pertama, membersihkan coretan yang dibuat di meja tulis itu konsekuensi apa hukuman? Iya, betul, konsekuensi ya. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena mengobrol dengan teman. Murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah. Hukumannya, berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki satu karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Hukuman. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Iya, konsekuensi. Ini dia jawabannya. Betul semuanya. Nah, apa itu restitusi? Untuk menawarkan agar anak ini mengikuti aturan. Jadi restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi murid itu diminta untuk mencari solusinya. Dia juga diminta untuk berpikir orang seperti apa yang mereka ingin menjadi.
tujuannya dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ini ciri-cirinya, restitusi itu sebuah pilihan, bukan menembus kesalahan tapi belajar dari kesalahan. Kemudian memperbaiki hubungan untuk mengevaluasi tindakan terhadap orang lain. Selanjutnya tawaran bukan paksaan ya. Kemudian menuntut untuk melihat adanya ketidakselarasan antara tindakan dan keyakinan yang sudah diinginkan. Kemudian terakhir mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Nah, budaya positif yang keempat yaitu keyakinan kelas. Mengapa tidak peraturan? Kenapa harus keyakinan kelas? Ada yang bisa menjawab, Bapak Ibu? Karena dia kan berupa kesepakatan, artinya kan terjadi di antara dua belah pihak, bukan paksaan dari satu belah pihak, yaitu guru gitu. Iya, ya kalau dia peraturan itu dibuat sepihak, sedangkan kalau keyakinan itu dibuat kesepakatan, jadi lebih mudah kita itu untuk mentaatinya. Anak-anak itu lebih termotivasi dia. Oh, ini kesepakatan kelas kami, jadi kami harus ikuti apa kesepakatan kelas ini, bukan aturan. Dia tidak merasa terpaksa gitu ya Bapak Ibu. Ini dia keyakinan kelas. Cara membuatnya atau ciri-cirinya berupa pernyataan universal yang bersifat positif. Tidak terlalu banyak, kalau aturan itu kan banyak tuh. Kalau keyakinan kelas sedikit saja, jadi mudah diingat di kepala anak-anak. Kemudian dapat diterapkan di lingkungan sekolah. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Kemudian bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Ini yang kalau menurut saya keyakinan kelas ini dibuat oleh wali kelas ya, lebih paham. Saya sudah mencoba membuatnya di kelas 8C, tapi itu perlu banyak dibenahi begitu. Nah ini Bapak Ibu, selalu kembalikan buku ke tempatnya, itu peraturan. Kalau kita ubah ke keyakinan kelasnya, tanggung jawab, atau kita boleh membentuk gini. Saya adalah murid yang bertanggung jawab. Saya menghormati orang lain. Lebih tepatnya itu mengajak ya Bapak Ibu, bukan memaksa. Nah ini contoh keyakinan kelasnya. Kalau di kelas kita lihat terkadang cuma ada roster, terus apa lagi? Daftar piket, nah dan lain sebagainya. Nah saya berharapnya ya Pak di tahun-tahun ke depan itu ada yang namanya keyakinan kelas begitu. Oke, ini ada speaking. Kita silakan berdiri Bapak Ibu. Kesediaannya untuk berdiri Bapak Ibu kita amati dulu, kita tes dulu ya. Sehat bahagia. Ku senang hidup sehat bahagia. Ku senang hidup sehat bahagia. Ku senang hidup sehat. Senang hidup sehat. Aku senang hidup sehat bahagia. Sekali lagi Bapak Ibu biar kompak ya. Senang hidup sehat, bahagia. Senang hidup sehat bahagia. 1, 2, 3.
senang hidup sehat bahagia. Aku senang hidup sehat. Aku senang hidup sehat. Aku senang hidup sehat bahagia. Kata pertama untuk kita semua. Lanjut, itu kebutuhan dasar manusia. Terkadang ada anak-anak yang yang melanggar peraturan karena dia kebutuhannya tidak terpenuhi, ya. Kebutuhan apa saja itu, Bapak Ibu? Ada 5 kebutuhan, yaitu bertahan hidup, yaitu ada makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan. Kemudian yang kedua ada kasih sayang dan rasa diterima. Ada rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok. Selanjutnya lagi penguasaan. Apa itu dia? Harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui dan didengar. Kemudian kebebasan. Apa itu kebebasan? Ada mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan dirinya. Selanjutnya kesenangan, bermain, humor, antusiasme, dan tertawa. Ini posisi kontrol. Coba kita lihat, kita sebenarnya selama ini berada di posisi yang mana, ya Bapak Ibu? Ada posisinya penghukum. Penghukum ini, contoh gurunya berkata, kalau kamu tidak melakukan, awas ya, itu penghukum. Apa efeknya? Maka siswa itu akan selalu mengulanginya. Kemudian membuat rasa bersalah seperti tadi. Kamu seharusnya sudah tahu, ibu lelah sekali mengatakannya, ibu stres, dia kan, jadi anak itu merasa bersalah. Apa dia? Merasa rendah diri anak itu. Kemudian teman, ada kita menyelesaikan anak itu dengan seperti seorang teman, ya. Ayolah lakukan demi ibu, masa kamu tidak mau? Ingat, tidak, ibu pernah membantu kamu. Itu seperti teman. Apa dampaknya? Anak itu lemah, tidak mandiri dan bergantung. Kemudian pemantau, contohnya apa peraturannya gitu lebih. Kemudian dampaknya menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Nah, yang paling bagus itu adalah manajer, ya Pak Ibu. Kita mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang benar-benar menyelesaikan permasalahannya. Seperti dampaknya Pak, anak itu melakukan evaluasi, dia berpikir dan mencari solusinya, ya. Selanjutnya. Nah, ini materi segitiga restitusi. Saya sendiri, menurut saya ini bagus sekali untuk menyelesaikan kasus anak-anak dengan segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi? Sisi yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Ini bukan hanya bisa diterapkan untuk anak-anak, tapi bisa diterapkan untuk menyelesaikan permasalahan di kehidupan kita sehari-hari. Apa itu? Menstabilkan identitas untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Kita mengatakan, kamu berbuat salah, wajar nak, karena setiap manusia itu pasti berbuat salah. Jadi dia merasa bukan dia sendiri yang merasa bersalah di sekolah begitu, tapi setiap orang punya melakukan kesalahan. Itu namanya menstabilkan identitas. Jadi ketika kita mengatakan itu, mungkin emosinya pada saat itu meledak, karena kita makan seperti itu maka turun emosinya gitu. Kemudian kedua, validasi kebutuhan atau validasi kesalahannya. Ini membantu murid mengenali kebutuhan dasar yang ingin dipenuhinya. Pada dasarnya setiap tindakan manusia tujuannya adalah memenuhi kebutuhan dasar. Apakah itu penguasaan, kebebasan, kasih sayang, rasa diterima, kesenangan, atau bertahan hidup. Contoh perkataan gurunya, kamu bisa saja melakukan hal yang lebih buruk tapi kamu tidak melakukannya. Contoh lainnya lagi, kamu pasti punya alasan kenapa melakukan itu gitu. Jadi tidak langsung menjudge, kenapa kamu melakukan seperti itu. Kita tanya dulu, kamu kenapa, nah alasannya gitu. Kemudian menanyakan keyakinannya. Coba misalkan begini, ada anak berbuat salah, maka kita tanyakan, dari perbuatan kamu tadi kira-kira kamu melanggar peraturan yang mana. Kemudian lagi pada menanyakan keyakinan ini, bagaimana cara kamu untuk memperbaikinya gitu.
kita meminta solusi dari anak tersebut. Baik Bapak Ibu, saya langsung saja pada kesimpulannya, yaitu budaya positif akan menimbulkan rasa aman dan nyaman pada murid dalam proses pembelajaran. Budaya positif juga mampu mendorong murid untuk mampu berpikir, bertindak, dan mencipta sebagai proses memerdekakan dirinya, sehingga murid menjadi lebih mandiri serta bertanggung jawab. Nah, ini presentasi dari saya tentang budaya positif. Ada yang mau bertanya, silakan. Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Emiliani. Ingin mengajukan sedikit pertanyaan dengan Bu Epi sebagai penyaji materi. Tadi ada sedikit diulas tentang hukuman. Betul Bu Epi? Betul. Pertanyaan saya Bu Epi, jika seandainya hukuman ini bisa mendisiplinkan siswa, apakah boleh ini diterapkan kepada anak? Ya, terima kasih Bu Emi. Ya, pertanyaannya itu seandainya hukuman itu bisa mendisiplinkan siswa, apakah boleh? Jawabannya tetap tidak boleh ya Bapak Ibu. Kenapa? Karena yang terlihat terkadang tidak sama dengan apa yang terjadi. Kita melihat anak itu, oh dia patuh, dia sudah menuruti aturan dengan hukuman ini. Tapi kita tanpa melihat bahwa di dalam dirinya ternyata mentalnya rusak. Jadi solusi yang paling baik ditawarkan untuk menyelesaikan masalah itu adalah segitiga restitusi tadi. Ada 3 tahap ya Bapak Ibu. Nah, terima kasih kepada Bu Emi. Selanjutnya kita akan melakukan refleksi. Saya minta Bapak Ibu untuk menuliskan bagaimana perasaannya hari ini tentang diseminasi ini, kemudian apa yang sudah didapat. Iya, nanti dicabut pas nama aku. Yang sudah selesai boleh ditempelkan Bapak Ibu. Tempelkan sini aja Bapak Ibu. Door prize-nya adalah cari ganti pizza. Dan
Sekali lagi anak ibu dan mempertimbangkan anak ibu masuk ke dalam mati. Main campak punya Kak main. Tempel balik. Tolong bacakan ya Bu. Oke, baiklah, saya akan membacakan hasil dari rekan-rekan semua. Yang pertama yaitu perasaannya saya saat ini termotivasi. Saya jadi paham bahwa memberi hukuman pada siswa bukanlah hal yang terbaik untuk menerapkan disiplin. Yang kedua, itu saya sangat bahagia dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat sekali tentang segitiga restitusi. Yang ketiga itu hidup bertambah fresh dan banyak pelajaran yang didapat dan paham apa yang patut dibuat hukuman kepada siswa. Yang keempat, perasaan saat ini senang karena banyak mendapatkan pengetahuan. Saya paham bahwa hukuman itu sepihak dan saya salah satu orang yang berperan membuat mental siswa saya menjadi rusak. Yang kelima, cukup menyenangkan bahwa setiap tindakan yang dilakukan oleh seorang pendidik mempunyai pengaruh besar bagi siswa. Dan yang keenam adalah perasaan saat ini senang karena banyak menambah wawasan terutama dalam mendisiplinkan siswa. Saya paham bahwa harus ada kerjasama yang baik antara siswa dan guru. Oke, terima kasih. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Bu Umay. Demikianlah diseminasi saya. Terima kasih kepada rekan-rekan yang sudah bersedia hadir di sini dan dukungannya juga. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan saya serahkan kepada Bu Atika. Terima kasih kepada Bu Epi atas pemaparannya yang luar biasa. Semoga kita bisa mendapatkan pelajaran yang berharga dari hasil diseminasi ini. Untuk acara diseminasi Bu Epi kita tutup dengan lafaz hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Berikutnya kita adakan foto bersama dulu untuk sesi Bu Epi ya. Setelah itu baru sesi Bu Atika. Oh, sekalian aja. Oke. Matikan videonya di sini.